Pemirsa, perencanaan sumber daya manusia baik yang menyangkut jumlah dan kualitas karyawan maupun program-program yang telah direncanakan sangat erat kaitannya dengan anggaran yang ada di perusahaan. Bagaimana perusahaan menyikapi hal ini? Baiknya, setelah kedua hal tadi dipertimbangkan, yaitu strategi yang bagaimana, filosofi yang bagaimana, maka selanjutnya adalah anggaran perhitungan mengenai sumber daya manusia dan anggaran-anggaran yang lainnya baru bisa dihitung. Kenapa demikian? Sebab seandainya sumber daya manusia belum dihitung secara keseluruhan, maka perhitungan ekonomis dan tidak ekonomis suatu perencanaan bisnis itu belum bisa dilakukan. Dengan demikian apa? Maka perencanaan sumber daya manusia merupakan satu penutup daripada perencanaan bisnis. Kenapa? Dengan perhitungan sumber daya manusia dan biaya sumber daya manusia yang merupakan bagian keseluruhan daripada proses bisnis, maka dengan demikian maka bisa dilakukan perhitungan bagaimana revenue daripada investasi dikaitkan dengan total biayanya, dan dari sanalah kelayakan daripada usaha itu bisa dipertanggungjawabkan. Sisi yang lain dalam penilaian mengenai ketersediaan sumber daya manusia, khususnya bagi perusahaan yang sudah berjalan, itu harus dilihat kepada apakah sumber daya manusia yang ada atau yang sudah ada itu memiliki bakat-bakat ataupun kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan sebenarnya yang disebut dengan inventory atau skill inventory. Skill inventory itu biasanya merupakan suatu database yang harus ada dalam satu perusahaan. Sebelum suatu perencanaan sumber daya manusia secara keseluruhan itu bisa ditetapkan secara final, maka database mengenai sumber daya manusia harus dibuat. Sesudah itu apa? Dalam pergerakan daripada sumber daya manusia, khususnya dalam perencanaan, kita melihat suatu aspek, yaitu aspek time, aspek waktu. Kenapa aspek waktu harus diperhitungkan? Sebab demikian, seperti kita merencanakan suatu proyek, misalnya saja suatu proyek perbaikan jalan. Suatu perbaikan jalan misalnya saja dilandaskan kepada kondisi jalan atau kerusakan jalan. Tetapi misalnya saja kita tidak melihat kepada aspek waktu. Perencanaan pada satu saat itu katakan misalnya saja akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Padahal kerusakan pada saat perencanaan itu akan berlanjut pada saat perencanaan itu dilaksanakan. Dengan demikian, diabaikannya faktor waktu dalam perencanaan akan menyebabkan apa yang direncanakan untuk waktu yang akan datang itu akan selalu terlambat daripada kondisi yang seharusnya atau kebutuhan daripada kondisi. Jadi misalnya saja lubangnya yang asalnya kerusakannya 20%, lalu kemudian pada tahun yang akan datang begitu rencana itu dilaksanakan, lubangnya itu bukan hanya 20%, tetapi atau kerusakan jalannya bukan 20%, tapi katakan sudah menjadi 30%, sudah menjadi 40%. Sehingga ada suatu perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang akan datang daripada perencanaan tadi.